Kembali dalam IDX Session Closing pemirsa, Bursa Efek Indonesia resmi mengimplementasikan perubahan batasan auto rejection bawah maksimal 10% untuk setiap kelompok harga pada hari Selasa kemarin. Di mana langkah ini diambil Bursa Efek Indonesia guna mengantisipasi tekanan dari lantai bursa terhadap indeks harga saham gabungan. Lantas, seperti apa informasinya? Berikut liputannya yang kami rangkum dalam segmen IDX Statement. Halo Sobat Investor, kembali lagi di IDX Statement, program yang menyajikan informasi mengenai dunia pasar modal. Sobat Investor, Bursa Efek Indonesia secara resmi mengimplementasikan perubahan batasan auto rejection bawah maksimal 10% untuk setiap kelompok harga pada hari Selasa 10 Maret 2020. Di mana langkah ini diambil pihak BEI guna mengantisipasi tekanan dari lantai bursa terhadap indeks harga saham gabungan. Selain itu, kebijakan perubahan batas auto rejection tersebut sekaligus menindaklanjuti surat perintah Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan tanggal 9 Maret 2020 mengenai perintah untuk mengubah batasan auto rejection pada peraturan perdagangan di Bursa Efek. Berdasarkan keterangan resmi Bursa Efek Indonesia, perubahan auto rejection ini juga dilakukan setelah memperhatikan kondisi perdagangan di lantai bursa, serta dalam rangka mengupayakan terlaksananya perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Nah, menyikapi hal tersebut, maka Bursa Efek Indonesia memberlakukan perubahan ketentuan batasan auto rejection terhadap harga penawaran jual atau permintaan beli saham yang dimasukkan ke Jakarta Automated Trading System atau JATS adalah sebagai berikut. Pertama ialah lebih dari 35% di atas atau 10% di bawah acuan harga untuk saham dengan rentang harga Rp50 hingga Rp200. Kedua ialah lebih dari 25% di atas atau 10% di bawah acuan harga untuk saham dengan rentang harga dari Rp200 hingga Rp5.000. Dan ketiga, lebih dari 20% di atas atau 10% di bawah acuan harga untuk saham dengan harga di atas Rp5.000. Sebelumnya pada pekan lalu pihak bursa telah menghentikan sementara aktivitas short selling, di mana pencabutan daftar efek short selling tersebut telah diberlakukan sejak tanggal 2 Maret 2020 yang diharapkan dapat membatasi penurunan bursa saham di tanah air. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan juga memberlakukan pelonggaran perizinan aksi korporasi bagi seluruh emiten maupun perusahaan publik untuk melakukan pembelian kembali saham atau buyback tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham. Kebijakan OJK kali ini diharapkan sebagai upaya dalam memberikan stimulus perekonomian serta mengurangi dampak pasar yang berfluktuasi secara signifikan. Perlu Sobat Investor ketahui nih, sejak awal tahun IHSG telah mengalami koreksi hampir 18,46%. Hal ini seiring perlambatan tekanan perekonomian baik global, regional maupun nasional yang diakibatkan oleh dampak wabah penyebaran virus corona serta pelemahan harga minyak dunia. Nah, atas dasar tersebut pihak OJK resmi melonggarkan aturan main pembelian kembali atau buyback saham. Beberapa poin penting aturan buyback saham terbaru sebagai berikut. Yang pertama ialah pembelian kembali dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Dan yang kedua ialah jumlah saham yang dapat dibeli kembali dapat lebih dari 10% dari modal setor dan paling banyak 20% dari modal disetor dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar 7,5% dari modal disetor. Sobat Investor, sekian IDX Statement hari ini. Semoga apa yang kami sajikan dapat menginspirasi Anda. Sampai bertemu di episode selanjutnya dan maju terus pasar modal Indonesia.